ada PW ada di sini. Muka familiar itu, jadi saya sapa juga. Siapa lagi? Di absen yang nggak hadir siapa ini? Momen Presiden RI Prabowo Subianto terkejut ketika melihat bos Arta Graha, Tommy Winata, TW, Minggu, 29 Juni 2025, ramai diperbincangkan. Momen itu terjadi ketika Prabowo tengah menyampaikan pidatonya dalam acara groundbreaking ekosistem industri baterai listrik terintegrasi konsorsium Antami BCCBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat. Ia bahkan berhenti bicara ketika melihat sosok Tommy Winata lalu menyapanya. Menurutnya, wajah TW sangat familiar sehingga harus disapa. Sambil berkata demikian, Prabowo menunjuk Tommy Winata. Pengusaha itu pun lantas berdiri setelah disapa oleh Presiden RI ke-8 tersebut. Kemudian, Tommy Winata menelungkupkan tangan dan duduk kembali. Dikutip dari Kompas.com yang melansir majalah Tatler Asia, Tommy Winata adalah seorang di balik pengembangan Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta. Selain itu, pengusaha kelahiran Pontianak, 23 Juli 1958 itu juga bertanggung jawab terhadap banyak proyek gedung besar serta infrastruktur lainnya. Tommy Winata sendiri dikenal sebagai pemilik Arta Graha Group yang usahanya mencakup berbagai sektor. Perusahaan ini bergerak di bidang properti, perhotelan, perbankan, hingga agribisnis. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, latar belakang Tommy Winata berkembang menjadi salah satu versi. Berdasarkan buku How Asia Works, Keberhasilan dan Kegagalan di Kawasan Paling Dinamis di Dunia, 2013, karya Joe Studwell, Tommy Winata disebut mempunyai ayah yang bekerja membangun barak angkatan darat. Namun, pria itu lebih suka mengatakan memulai karir dengan menjual es loli dan mencuci mobil. Menurut buku Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia, 2008, karya Sam Setyautama, Tommy Winata mempunyai ayah angkat seorang kepala desa di Takokak, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bisri Artawinata. Pada 1988, Tommy Winata menggandeng Yayasan Kartika Eka Paksi untuk mulai membangun Arta Graha Group. Mereka mengakuisisi dan merevitalisasi Bank Proplat hingga kemudian mengganti namanya menjadi Bank Arta Graha. Pada 1997, Tommy Winata berusaha menyelamatkan masa sulit Ban Arta Pusara lewat cara bekerja sama dengan Ban Indonesia. Selanjutnya, ban itu mengubah namanya menjadi Bank Arta Pratama. Tak sampai di sana saja, Tommy Winata mengambil alih Ban Interpasifik yang melebarkan sayapnya di dunia perbankan. Bukan hanya di bidang keuangan, pengusaha tersebut juga mengembangkan bisnis di berbagai bidang seperti properti. Adapun perusahaan propertinya antara lain Jakarta International Hotels and Development, Hotel Borobudur, dan Danayasa Arhatama, yang kemudian berkembang menjadi proyek SCBD. Pada 2013 lalu, Arta Graha Group mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda, JSS. Bahkan, pemerintah kabarnya telah menggelontorkan dana tak kurang dari 10 triliun rupiah untuk mendukung wacana tersebut. Namun, rencana itu batal seiring rencana JSS tidak masuk ke dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 hingga 2015 di era pemerintahan Joko Widodo. Mengenai batalnya pengembangan JSS ini, Tommy Winata selaku pemilik Arta Graha mengaku patuh pada keputusan pemerintah. Saya nggak ngerti. Tanya pemerintah dong. Jangan tanya saya. Saya kan patuh dan loyal, apa saja yang menyangkut keputusan pemerintah, ujar Tommy Winata dilansir dari Kompas.com, 30 Juni 2015. Adapun alasan pemerintah membatalkan proyek tersebut karena keberadaan JSS bertentangan dengan visi kemaritiman kala itu. Aktif dalam aktivitas lingkungan selain sebagai pengusaha, Tommy Winata juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ia mendirikan Yayasan Arta Graha Peduli yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan lingkungan. Salah satu fokus utama yayasan tersebut adalah upaya konservasi harimau Sumatera, spesies langka yang kini terancam punah. Melalui berbagai program dan inisiatif, Tommy aktif mendorong pelindungan satwa endemik ini sebagai bagian dari kontribusinya terhadap keberlanjutan ekosistem Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.